Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wian Febrio Azaria dari kelas 11 A1. Di sini saya akan membuat video penjelasan singkat mengenai materi matematika tingkat lanjut, yaitu pada bab trigonometri atau lebih tepatnya di materi sudut berelasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi trigonometri, yaitu yang sudut berelasi. Nah, sudut berelasi itu adalah konsep yang memungkinkan kita untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri, yaitu ada sin atau sinus, yang kedua ada cos atau cosinus, yang ketiga ada tan atau tangen, dan lain-lain. Untuk sudut-sudut di luar sudut lancip, pada intinya itu kita bisa menyatakan sudut di kuadran 2, 3, dan 4 dalam bentuk sudut di kuadran 1. Nah, untuk penjelasannya di sini saya hanya akan menjelaskan pada kuadran 1 saja. Untuk itu, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Oke, di sini kita pindah ke sudut 0 derajat. Nah, karena ini 0 derajat, kita butuh yang namanya tuh segitiga siku-siku. Ini siku-siku ya. Ini sisi siku-sikunya ini yang dimana nilai dari sisi samping, miring, dan depannya itu berbeda-beda. Samping dan miringnya sama guys, 1 dan 1. Nah, kemudian di sini sudah ditulis ada tetanya. Kita misalkan karena ini sudut 0 derajat, kita kecilkan guys ininya, si segitiganya itu kita buat sisi miring dan samping itu semakin berhimpit. Yang dimana kalau sisi miring dan sisi sampingnya makin berhimpit, otomatis kalau sampai berhimpit kan kita bilang berhimpit ya guys ya, udah nyampe tahap 3 ini udah berhimpit, otomatis sisi depannya itu akan sama dengan 0 guys. Itu udah 0 karena sisi miring dan sisi sampingnya ini memiliki nilai yang sama, yaitu 1 dan 1. Kalau udah kayak gini, kita bisa masuk ke rumus sinus guys. Ingat, sinus itu kan depan miring. Sinus depan miring, depannya kan udah sama dengan 0. Udah nggak ada ya guys, sisi depannya itu udah nggak ada. Jadi depan per miring, depannya 0, miringnya adalah 1. Hasilnya berapapun yang dibagi dengan 0, hasilnya adalah 0. Terus kita pindah ke rumus kosinus. Kosinus adalah samping per miring, sampingnya adalah yaitu 1, tutup ya, 1, dan miringnya adalah 1. Sama-sama 1, miring sama dengan samping. Jadi 1 per 1 adalah 1. Kemudian kita pindah ke rumus terakhir, itu tangen depan per samping, 0 per 1. Berapapun yang dibagi dengan 0, hasilnya tetap ya 0. Nah, di sini kan ada satu segitiga sama sisi. Nah, segitiganya itu kita belah menjadi 2, menjadi segitiga siku-siku. Nah, kan tadinya kan di sini kan sudutnya sama-sama 60 derajat semua. Terus karena kita sudah belah menjadi 2, sekarang berubah menjadi 30, 90, dan 60. Nah, nilai-nilainya juga berubah. Yang tadi alasnya itu ada 2 karena dibelah 2 menjadi 1, sisi miringnya tetap, dan sisi tegaknya itu kita belum dapat nih tadinya. Terus karena kita belum dapat, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sisi samping dikurang dengan sisi alas, dikuadratkan dua-duanya, kemudian diakar. Di sini kita mendapatkan nilai alas yaitu nilai sudut miring yaitu 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Tapi di sini saya salah menulis nih teman-teman, tidak apa ya. Harusnya kan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Di sini saya mau kebalik nulisnya. 1 kuadrat itu adalah 1 dan min 4 itu 2 kuadrat adalah min 4. Kemudian dikurang dan diakar, hasilnya akar 3.
Kemudian karena sudah memenuhi semua nih nilai-nilainya, kita pindah ke rumus sinus. Rumus sinus itu kan depan miring. Jadi depan dari sudut 30 itu bisa dilihat sudut 30-nya itu. Nah, depannya itu kan yang satu ini nih yang 90 di antara sudut 90 dan sudut 90 dan 60 derajat. Nah, kemudian si miringnya itu yang 30 sama 60 derajat 2. Nah, berarti kan depan per miring 1/2. Kemudian kita pindah ke cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu kan samping per miring. Nah, sampingnya itu mana dari sudut si 30 derajat? Tuh, kita bisa lihat kalau sudut samping dari sudut 30 derajat itu /, akar 3, teman-teman. Terus kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya akar 3/2 atau bisa diganti juga jadi 1/2 akar 3. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ke tangan atau tan. Tan 30 derajat itu kan desa ya, depan per samping. Nah, depan dari sudut si 30 derajat itu adalah 1 yang seperti yang sin tadi, teman-teman. Kemudian samping dari sudut si 30 derajat itu adalah salah ini, aduh kok salah lingkarin. Akar 3, teman-teman. Nah, akar 3. Nah, jadi 1/akar 3 itu kan tidak bisa, harus dirasionalkan ya. Taruh ditulis dulu. Harus dirasionalkan. Oke, rasionalkan ya. Kita rasionalkan. Kita kali sama dengan akar 3/akar 3. Jadinya setelah dihasilkan jadi akar 3/3 atau bisa ditulis 1/3 akar 3. Karena akar 3 dikali akar 3 itu 3 ya, teman-teman. Kita pindah di sini ke sinus 60. Sinus 60, cos 60 dan tan 60 itu sama saja ya, teman-teman. Cuma caranya itu sama saja. Hanya beda dari kita melihat sudutnya. Di sini kita akan mencari sudut 45 karena yang 30 derajat sama 60 derajat tadi udah kita cari ya. Sekarang kita mencari yang nilai sudut 45. Di sini kita bisa lihat kalau kita membagi 2 si persegi yang telah kita buat. Nah, di sini perseginya itu sama-sama memiliki nilai 1 ya di setiap sisinya. Karena persegi, guys, bukan persegi panjang. Terus kita bagi 2 nih. Yang tadinya si sudut ini sama sudut ini, yang kan ini kan terbelah ya nanti ya. Itu memiliki nilai 90 kan tadinya karena siku-siku. Kita bagi 2 menjadi 45 nih seperti yang digambar ini. Nah, yang ini tetap 90 ya, guys. Ini enggak saya tulis karena ini udah saya kasih tanda siku-siku. Nah, yang tadinya ini tuh nggak ada ya, guys. Ini belum ada tadinya. Kita harus cari pakai rumus dulu, guys. Ini anggap aja tadinya tidak ada. Terus kita geser ke sini. Nah, di sini kan saya sudah tulis. Untuk mencari sisi miring, kita bisa menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu sisi alas akar dari sisi alas kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Nah, di sini kan sisi tegak sama alasnya kita udah ketahui sama-sama 1 ya. Jadi akar 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat yaitu hasilnya adalah 1 tambah 1 karena 1 kuadrat itu tetap 1 kali 1 ya 1. Nah, ini udah kita tambah hasilnya akar 2. Jadi kita menyimpulkan bahwa sisi miring ini nilainya adalah akar 2. Kita pindah deh, langsung aja kita masuk ke rumus sinus. Pertama sinus ya. Sinus itu kan rumusnya depan per miring. Nah, kita lihat, kita bebas loh menggunakan baik sudut yang ini nih, yang ini atau yang ini, karena kita mau cari 45 dan dua-duanya sama-sama 45. Untuk contoh, jadi saya akan memakai salah satunya. Kita pakai yang ini ya. Oke, kita balik lagi. Nah, sinus itu kan depan miring. Kita lihat di sini. Depan dari sudut si 45 adalah ini. Depannya si 1. Kemudian kita tulis di sini 1.
depan per miring. Miringnya kita lihat, miring dari si sudut ini itu adalah ini sebelahnya. Oke, berarti 1/2. Nah, tetapi itu tuh nggak boleh guys, akar tuh nggak boleh ada di menyebut, nggak boleh di bawah ya guys ya. Kita harus rasionalkan, ini tuh namanya rasionalkan. Aduh, nggak cukup guys. Ya pokoknya rasionalkan. Nah, caranya itu kita mengkalikan dengan bilangan akar tersebut guys. Kita kalikan atas dan bawahnya. Setelah dikalikan, akar 2 kali akar 2 hasilnya itu adalah 2 guys. Kan akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Nah, akar 4 itu hasilnya 2. Udah pokoknya kalian percaya sama saya guys. Kemudian itu tuh dapat hasilnya segini. Kita pindah lagi ke, aduh ini ada pocok. Kita pindah ke kosinus 45. Cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu rumusnya adalah samping per miring. Sewajarnya cos ya guys ya, kosinus. Samping itu berapa bang? Sampingnya kita bisa lihat di sini itu samping si sudut ini itu adalah ini guys, 1. Kemudian miringnya mana bang? Miringnya kita di akar 2. Lah berarti sama dong bang. Iya sama, kita harus rasionalkan lagi. Rasionalkan gimana? Seperti tadi, persis ya guys ya, jawabannya sama guys. Jawabannya sama. Hasil kosinus 45 adalah 1/2 akar 2. Kita pindah ke rumus terakhir, yaitu tangen 45 derajat. Tangen 45 derajat itu rumusnya depan per samping. Depan dari derajatnya itu adalah 1 ya guys ya. Ini kita lihat depannya, ini kan depan. Kemudian samping dari si sudut itu nilainya juga 1 guys. Oke, jadi 1/1 adalah 1. Gampang bukan? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sudut 90 guys, pembahasan yang terakhir ini. Sudut 90 derajat. Di sini kita juga membutuhkan yang namanya sudut segitiga siku-siku guys, seperti biasa. Namun bedanya di sini saya tidak tulis untuk nilai-nilainya dari setiap sisinya guys. Nah, di sini tuh kalau tadi kita membuat si tetanya itu menjadi lebih kecil, di sini kita buat ini berhimpit ya guys ya tadi itu. Kalau sekarang kita buat si teta yang ada di sudut lancip ini justru akan lebih besar guys sudutnya dan lebih mendekat kepada si sisi depan ini. Kan ini kita bisa lihat tadinya kan sebesar ini guys, jadi hanya sebesar ini. Kemudian kita perkecil lagi terus sampai terhimpit mereka, sampai sisi depan dan sisi miringnya itu sama guys panjangnya ya. Oke, jadi setelah kita tahu kalau sudah rapat itu, otomatis kan sisi samping bawahnya ini kan rapat ya, 0 dia jadi 0. Karena udah 0 itu jadi kita langsung udah tahu kalau sisi samping sama dengan 0. Nah, kita balik lagi ke rumus tadi, sinus sama dengan depan per miring. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kalau udah berhimpit otomatis itu nilainya sama guys. Kita umpamakan saja kalau miringnya itu sama depannya itu kita ganti jadi miring per miring. Nah, miringnya itu adalah kita anggapnya 1 dibagi 1 ya hasilnya 1. Kemudian kita pindah ke kosinus samping per miring. Nah, sampingnya itu kan udah nggak ada ya guys ya di situ. Jadi kita tulis saja 0 dan miringnya tadi karena kita umpamakan 1 jadinya 1. Udah selesai, 0 hasilnya. Berapapun yang bagi 0 hasilnya 0. Kemudian kita pindah ke tangan. Tangan itu depan per samping. Depannya itu kan tadi kan 1 ya kita umpamakan. Nah, sampingnya 0. 1 bagi 0 itu bukan 0, tetapi tidak terdefinisi guys, begitu. Sekian materi video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.